Jadi kebanyakan Jadi Gonovo mau ekspor. Gonovo diekspor, tapi diolah dulu. Oh. Dengan adanya podcast ini, dengan adanya yang didukung dan disupport sama TVRI. Oke. Nah, ini kan kesempatan yang baik buat warga masyarakat di Sulawesi Utara untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Jadi bukan orang lain yang nikmati, bro. Right now. Halo. Om Nyong. Tunggu. Om Nyong bilang ini dia mau bikin bisnis, mau bikin usaha, mau jual, mau dagang ini dia. Tunggu dulu, jangan sebarang-sebarang mulai begitu, Yanu. Mau tak salah jalan, mau rugi, Om Nyong. Tunggu. Napa Embo ini dia? Pas ini dia Embo ada dengan Embo Petamang ini dia. Tamang baru sih ini dia DP nama Bung Alan. Nanti Embo mau tanya akan Pak Bung Alan bagaimana supaya Om Nyong nyanak mau tak salah jalan mau jadi pengusaha, mau jadi bisnismen dorang bilang ya nu. Ore. Napa maaf ini Embo Petamang Pak ini dia. Oke, siap. Petamang Om Nyong DP nama dia ada mau baking bisnis. Kong Om Nyong bilang Embo bilang tunggu dulu. Embo mau tanya dulu bagaimana cara mau jadi pengusaha atau bisnismen ini dia yang bagus supaya Om Nyong boleh mau ikut. Karena Embo dengar-dengar, Embo ada baca di berita, Embo ada baca ada dengar-dengar di Sulawesi Utara ini ada pengusaha-pengusaha yang dorang bilang sampai ekspor barang-barang ke luar negeri. Nah, salah satunya ada Bung Alan di situ. Siap. Coba Bung Alan jelaskan dulu bagaimana apa DP modal untuk orang boleh jadi pengusaha, bahkan boleh jadi eksportir istilahnya kan. Bagaimana itu dia supaya nanti Embo boleh jelaskan Pak Om Nyong. Oke, siap Om Embo. Apa kabar ini? Sehat tante. Siap, luar biasa. Oke, sebelumnya perkenalkan juga buat para pemirsa, nama saya Alan Harvey. Kebetulan saya untuk backgroundnya itu pelaku usaha di bidang ekspor sama impor juga. Bagaimana? Dan kebetulan dikasih itu dia. Ya, sambil berjalan kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi ketua komunitas Sulut Ekspor. Jadi di situ ada teman-teman yang pelaku usahanya bukan cuma saya saja. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang memang mereka tujuannya itu untuk kirim barang ke luar negeri, untuk ekspor barang. Nah, untuk mau jadi seorang pengusaha ekspor, apa DP modal? Banyak Cuma sebenarnya. modal finansial atau modal doi atau apa? Coba. Nah, kalau untuk masalah doi, disclaimer dulu nih Om ya. Karena kalau untuk masalah doi, untuk finansial itu modalnya di nomor-nomor belakangan lah dulu. Yang penting intinya orang berani dulu ini Om. Iya. Orang berani artinya di sini berani untuk mengeksplor, berani untuk melakukan peningkatan. Jadi pikirannya orang ini, mindsetnya orang ini dia bukan cuma habis-habis sampai di lokal, tapi orang harus memberanikan diri itu membuat suatu produk, tambahin edit value-nya itu agar bisa bermanfaat dan bisa naik kualitasnya di internasional. Sehingga pasarnya ini dia bukan cuma lokalan aja, bukan cuma jual seputaran Indonesia, tapi bisa masuk di pasar internasional. Nah, kalau kualitas dan standarnya itu udah masuk di pasar internasional, kita mau jualan lokal ataupun kita konsumsi sendiri itu udah bagus. Jadi kembali lagi kepada teman-teman. Dan yang terpenting selain kita berani, kita harus memiliki network yang pasti. Network tuh zaman sekarang. Jaringan di luar Dan zaman sekarang itu udah gampang loh, Om. Gitu, udah gampang itu. Perkembangan zaman di saat ini itu sangatlah bodoh seseorang jika tidak mendapatkan informasi. Iya, zaman sekarang semua udah ada loh. Mau cari tahu, mau baking ini udah ada, udah terfasilitasi semuanya udah gampang. Jadi itu balik lagi ke diri masing-masing. Kita seberapa malas nih, seberapa rajin orang mau mengeksplor sesuatu untuk pengetahuannya itu loh, gitu. Nanti sambil berjalan, ketika kita buntu, carilah teman atau partner yang udah berpengalaman gitu.
Nah, kebetulan kalau di komunitas kita punya ada platformnya dan juga ada pertemuan yang bisa kita saling bisa saling connect lah. Kita bisa saling connect, bisa saling diskusi, bisa saling sharing apapun kendala-kendala yang dihadapi. Dan juga di situ ada teman-teman di komunitas kami, di situ ada teman-teman yang mulai dari ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang teman-teman nelayan, pengepul, di situ juga ada yang pabrik. Jadi di situ bisa saling sharing. Misalnya, Embok nih di kampung ada barang, sambil belajar toh, boleh saya masuk dulu Pak Tamang yang punya pabrik atau Tamang yang punya gudang, sambil belajar-belajar di situ. Nah, sambil belajar-belajar untuk mau explore ini jual ke luar negeri gimana nih caranya nih, ya kan? Itu gimana caranya nih? Belajar juga sambil tanya-tanya juga di situ. Nah, sekarang tadi Bung Alan ada dapat cumu soal orang bilang network atau apa jaringan. Nah, itu. Nah, berarti kan ini terkait juga dengan instansi pemerintah atau bagaimana karena ada baca-baca dan sekarang ini pemerintah instansi ini orang ada backing perubahan reformasi DP nama reformasi birokrasi. Nah, berarti kan itu Bung Alan ada berhubungan atau berkaitan dengan ada urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintah atau instansi itu mungkin Bung Alan ada perhatikan ada perubahan tuh pelayanan dari instansi-instansi. Betul sekali Om. Iya, memang orang itu sangat merasakan DP dampak. Yang pertama dulu kalau mau ekspor, mesti ngantri lagi ke kantor ngambil dokumen dan lain segala macam. Sekarang itu udah difasilitasi sama pemerintah, pusat maupun daerah. Ada sistem yang single sign on. Bagaimana itu? Single sign on. Jadi iya, jadi di situ kalau misalnya kita mau bikin dokumen PEB ataupun SKA atau COO itu Certificate of Origin, Phytosanitary itu udah tersatu sistem. Jadi kita tinggal update, single input di situ dan lain-lain segala macam baru keluarlah dokumen. Jadi pas nyampe di kantor instansinya itu tinggal ngambil aja. Jadi nggak perlu ngantri lagi karena udah daftar lewat online dulu. Gitu. Jadi udah daftar online sehingga nyampe di kantor tinggal tunjukin nomor dan lain-lain segala macam, terus ambil deh dokumennya. Dokumennya itu kita pakai untuk jadi dokumen pendukung untuk kegiatan ekspor ataupun impor. Gitu. Berarti banyak DP istilahnya perubahan ya dari banyak berhubungan dengan instansi. Nah, kira-kira selama ini Bung Alan dan teman-teman eksportir berkaitannya dengan instansi pemerintah dalam hal-hal apa saja? Tadi sudah dijelaskan misalnya terkait dengan dokumen pengurusan. Apa lagi kira-kira yang berkaitan dengan? Ya, jadi ini kita mau bikin apa nih? Mau bikin usaha yang baru atau kan di usaha itu kita mau bikin brand, usaha, pabrik atau tempat berproduksi atau kita mau mulai dulu dari dagang? Oke, saya cerita dulu ya. Kalau pengalaman saya itu saya mulainya awalnya berdagang. Ya. Bukan dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu. Taputar. Jual apa? Vanili. Vanili. Ya, ambil di mana? Cuma ambil di Kobong, ambil pe petani, ambil pe pengepul. Baru habis itu orang lempar keluar. Nah, ini nih zaman sekarang ini tuh anak muda tuh mainannya itu, mainannya internet, dunia digital. Jadi anak muda zaman sekarang tuh lebih lebih berinovasi. Segala macam mereka bisa dapatkan uang dari internet. Termasuk waktu ambil barang, ambil vanili ini, bahan ini, ambil vanili di desa-desa, di kampung, itu langsung ke petani atau pengepul? Petani, ada yang pengepul. Tapi kan kita nggak langsung ambil, tapi kita sortir dulu, pilih kualitas yang memang sesuai dengan permintaan ekspor buyer, baru kita ngambil, kita kirim deh pakai perusahaan sendiri. Nah tadi yang Bung Alan jelaskan bahwa yang mau dijual itu harus barang yang bagus apa semua. Itu kan berarti ada DP ukuran, ada DP penilaian atau apa. Nah, berarti ada DP instansi yang menilai itu toh? Betul. Memang ada DP instansi yang mengawasi. Ada yang mengawasi untuk produk barang ini boleh yang ekspor. Yang misalnya kualitasnya sekian itu nggak boleh ekspor. Ada pembatasan. Tapi kalau untuk kita mainnya di komoditas pertanian ya, pertanian sama perikanan itu kebanyakan sih masih bisa.
Ya, beda kalau kita mainnya migas itu kan yang udah dua pemain-pemain besar itu kayak batu bara, nikel, nah itu pemain-pemain besar itu udah urusannya mereka. Tapi kalau kita masih mainnya yang pertanian perikanan itu masih aman lah. Jadi pengawasannya itu hanya lihat aja, misalnya kalau kita kirim ikan jangan ada yang rusak, ataupun vanili jangan ada yang berjamur dan lain-lain. Karena sampai di negara orang itu sama aja dimusnahkan. Gitu. Nah, yang pasti kita tuh mengambil dan kita bagian dari sortir lah itu. Jadi kita kan sebagai pedagang nih. Kita sebagai pedagang ambil barang nih pengepul yang udah dipilih, yang udah dikumpulkan sama mereka, terus kita sortir. Kita sortir, kita bikin dokumennya, legalitasnya sampai ke penerima barang. Kaitannya dengan instansi pemerintah itu di proses mananya? Apakah hanya di waktu pembuatan dokumen atau yang tadi di hilir kebanyakan? Di hilir. Kalau kita sebagai perusahaan perdagangan, kita kan dagang aja nih kan ya. Ya kita dagang aja nih. Kecuali kalau kita mau bikin rumah produksi atau produksi bersama atau pabrik itu legalitasnya di awal. Gitu. Tapi kalau kitanya dagang, ini saya jelasin dulu sedikit ya. Ini kita dagang. Jadi untuk dokumen dengan pemerintah itu saat kita mengeluarkan barang. Mengeluarkan barang dari Indonesia. Berarti ada bea cukainya, ada karantinanya, dan ada perdagangannya. Jadi ada 3 kementerian yang bersangkut pautan di situ. Bung Alan memulai dari sekitar tahun berapa ini? Dari COVID. 2020 ya. Dari COVID 2020 sekarang kita sampai di 2024 bagaimana bersentuhan atau dengan urusan-urusan dengan instansi itu yang disebutkan tadi. Betul. Sebelum vanili kita main kokopit juga. Apa itu? Kokopit itu Gonovo yang barang dibuang sama orang, kita ngambil, kita olah di pabrik, terus itu kita kirim ke luar negeri. Itu di luar negeri itu kokopit itu digunakan sebagai media pengganti tanah, tanah. Batanang akang. Jadi orang vanili juga pun dia pakai Gonovo supaya dia lebih bagus menyerap nutrisi di situ dan menyimpan nutrisi. Itu lebih bagus. Jadi kebanyakan Gonovo mau ekspor. Gonovo diekspor, tapi diolah dulu. Diolah dulu di pabrik. Gonovo itu kan dibuang sama orang. Kita ngambil, terus kita olah di pabrik. Olah di pabrik itu, dia kan pas saat masuk di mesin, ada mesin pengurai. Itu ada ngurainya itu yang keluar serat atau fiber. Nah, ampasnya itu keluar kokopit. Tapi kampasnya itu keluar kokopit, kita blok dulu. Di blok dulu itu sesuai permintaan buyer. Jadi setiap kali kita mau ngekspor nih, kita kan dapat bayar di internet. Dapat bayar di internet. Itu pembeli ini bayar pembeli bayarnya dari luar negeri, kita dapatnya di internet. Cari yang perlu Gonovo ini dia Nah, dapat mereka kasih spesifikasi. Begitu juga vanili, mereka kasih spesifikasi. Begitu juga pala, cingkip, ikan, mereka kasih spesifikasi permintaannya mereka itu apa. Kita sesuaikan lah yang di pabrik. Jadi kalau sama nih Om Petamang tadi dia mau buat usaha, nah saran saya tuh dimulai aja dulu dari kita berdagang. Dari kita mulainya awalnya berdagang, baru kita perlahan-lahan itu bikin gudang sendiri, baru kita bikin pabrik sendiri. Nah, kalau spesifikasi bayarnya udah ada, deal, kita ngambil barang di pengepul, di pabrik, barulah berurusan sama pemerintah itu. Karena mereka sifatnya mengawasi. Gitu. Jadi bukan mulai dari baking, produksi, tapi bajual dulu. Bajual dulu. Laku ada pasar yang di luar negeri sana, baru kita coba pelan-pelan bikin pabrik, bikin gudang gitu. Nah, proses mau bikin pabrik, bikin gudang itu pasti berhubungan dengan instansi. Pasti. Bagaimana yang Bung Alan rasakan? Mudah atau ribet atau banyak DP pindah-pindah meja? Begitu. Ya mungkin kalau betul. Mungkin sorry itu saya mungkin orang awam itu katakanlah kalau mau ngurus ini di pemerintah ribet lah macam-macam dan segala macam. Tapi zaman sekarang itu sorry itu saya pemerintah itu yang mengasih program lebih dulu. Jadi kita tuh tinggal manfaatkan. Malah sekarang itu ada fasilitas yang kek di Bitung itu. Ada beberapa. Apa itu dia? Itu yang kayak kawasan ekonomi khusus di Bitung. Nah, mereka itu khusus untuk industri. Bahkan ada teman saya memang dia investor dari China. Dia nginvest di sini loh. Buka pabrik di sini. Orang Cina buka pabrik di sini? Boleh. Dan difasilitasi sama pemerintah itu kek gitu. Nah, itu fasilitasnya banyak banget. Tapi tergantung nilai investasi berapa yang
pelaku usaha mau investasikan di situ karena per segmennya itu sekian miliar yang diinvestasikan itu fasilitasnya itu semakin banyak yang didapat. Gitu. Bayangkan dia buka pabrik itu pabrik olahan karton, ambil barang dari luar negeri, hanya diolah aja di Sulawesi Utara terus dikirim lagi keluar. Gitu. Berarti DP apa istilahnya DP sampai segitunya. Iya. Gitu. Dan itu kita bantu dari komunitas bantu dan komunitas fasilitasi sampai mereka mau pindah pabriknya mereka dari luar negeri ke sini, kita yang bantu, kita yang kirim barangnya, kita yang bikin legalitasnya dan lain-lain segala macam. Jadi sampai segitunya. Ya. Itu sedangkan orang dari luar boleh orang bantu, apalagi orang nih. Nah, dengan adanya podcast ini, dengan adanya yang didukung dan disupport sama TVRI, nah ini kan kesempatan yang baik buat warga masyarakat di Sulawesi Utara untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Jadi bukan orang lain yang nikmati, bro. Tuh om, gitu. Orang cuma mau berpikir, setengah mati mau urus ini. Setengah mati, iya. Orang aja pabrik dari luar negeri, tong saya pindah di sini boleh kok. Gitu. Nah sekarang bagaimana DP dampak atau DP dorang bilang efek dari usaha ekspor ini yang Bung Alan dan teman-teman Bekeng ini dia tuh hari-hari cari pasar di luar kirim DP dampak terhadap kan nyandak semua itu barang-barang itu Bung Alan dan teman-teman yang produksi. Betul. Tadi bilang ambil di macam-macam petani atau di tanpa yang orang Babekeng itu barang-barang itu. Betul. Nah, DP dampak terhadap orang-orang yang produksi itu dia bagaimana dorang pe semangat di saat tabuka itu pasar yang di luar negeri. Lebih meningkat jumlah produksi barang-barang yang ada di sini karena kalau embok lia-lia di YouTube, embok baca-baca di internet yang banyak sekali itu dari Jogja, dari Bali yang barang-barang yang kreatif yang jaga baking. Bawa ke sini. Padahal serta orang lihat cuma dari daun milu, dari daun pisang yang barang-barang orang baking. Betul. Habis itu yang mau dijual. Nah, bagaimana di sini? Iya. Itu orang-orang di sini untuk mau memanfaatkan yang tadi sama dengan Gonovu. Iya, kan, betul. Berarti kan ada DP pasar sebenarnya, boleh mau jual. Betul, benar. Tapi yang orang mau baking ini bagaimana? Meningkatlah itu jumlah apa orang bilang home industry orang yang baking di rumah. Memang itu Om salah satu PR kita bersama, bukan cuma PR pemerintah. Jadi juga PR kita bersama untuk meningkatkan SDM yang ada nih. Karena SDM kan mungkin SDM di sini mindsetnya itu anak muda nih. Anak muda disuruh masuk ya Akabri atau atau Polri lah atau PNS dan lain-lain segala macam. Nggak ada yang berani untuk nge-explore untuk jadi pengusaha nih. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar ya, sekali lagi nih. Orang mindsetnya di kota-kota besar itu mereka selesai kuliah bukan lagi ngelamar di pekerjaan. Mereka make your own business gitu loh. Apa aja mereka bikin sepatu, bikin brand, bikin baju, macam-macam. Gitu. Nah, kita nih yang ada di daerah seharusnya kita beruntung karena barang yang diperdagangkan di luar sana di kota-kota besar itu adalah barang-barang dari daerah, Om. Tapi pemainnya siapa nih? Pemainnya kadang asalnya dari Sulawesi Utara. Gitu. Pemerintah udah genjot-genjot nih untuk kasih program yang bagus untuk masyarakatnya, tapi yang nikmatin siapa? Gitu. Nah, itu mungkin message juga, pesan juga buat teman-teman anak-anak muda nih supaya kita lebih mementingkan daerah sendiri. Kasihan kan? Mungkin orang tua beli investasi kobong, ternyata orang lain yang sepak itu kobong tuh di hasilnya. Kenapa bukan ngana sendiri? Dong bilang kalau misalnya bakobong kata begini anak muda kalau bakobong begini. Memang anak muda itu nggak suka bisnis nggak suka bertani, tapi mereka suka bisnis pertanian gitu. Kalau misalnya jualnya ke pasar ya murah lah. Kalau kita jualnya ke luar negeri, kalau kita luar negeri cuannya pakai dolar, iya kan? Lebih untung. Nah, selama ini ada enggak yang Bung Alan lihat atau maksudnya dapat lihat yang ini ini jadi perhatian pemerintah. Ini yang tadi yang istilahnya ini anak-anak muda ini masih tako atau kira-kira apa supaya boleh baking orang jadi berani? Mungkin ada ada kursus atau apa? Betul. Yang pemerintah baking. Iya, itu waktu pas COVID. Nah, disitulah saya punya pikiran untuk
coba untuk bikin satu komunitas perkumpulan karena saya lihat di Sulawesi Utara ini belum ada perkumpulan kayak ngomongin soal ekspor, ngomongin soal impor, nggak ada perkumpulan soal itu. Jadi dengan saya yang pendiri awalnya itu sampai dengan saat ini saya masih dikasih kepercayaan untuk memegang ini. Nah di situ udah lengkap nih posisinya sekarang nih. Sekarang nih udah lengkap posisinya karena kita bisa saling sharing sama orang yang di pabrik, orang yang di gudang, orang yang pengepul. Bahkan pabrik butuh barang, mereka tinggal sharing aja di grup. Dari teman-teman petani bisa bawa barang dan lain segala macam. Nah itu gunanya komunitas ini Om. Jadi kalau kita nggak tahu kita bisa belajar. Nah kabar baiknya di komunitas ini selain kita perkumpulan organisasi ataupun diskusi, kita juga ada buka untuk kelas. Ada kelas ekspor sama kelas import nantinya di situ. Nanti platformnya bisa cek di IG-nya Sulut Go Ekspor ataupun di FB-nya Sulut Go Ekspor. Di situ teman-teman mau nanya apapun silakan. Gitu. Bahkan kita ada program visit study tour di beberapa pabrik supaya perkenalannya supaya lebih erat di situ Om. Ini apa wadah ini organisasi ini dia ada dukungan pemerintah atau instansi yang pasti kerjasama itu dia pasti malah mereka yang blow up di awal yang blow up kita di awal yang awalnya nih waktu kita closing Kokopit itu saya ingat banget waktu kita closing Kokopit waktu mau ngurus dokumen pemerintah tanya yang ekspor siapa gitu. Siapa mau pipa jual Gonofu ini dia ke luar negeri yang ekspor sampah ini sampai 5 kontainer 5 kontainer. Iya, awalnya semua itu. Iya, ada Coco Fiber yang Kokopit. Itu. Coco Fiber itu apa itu? Coco Fiber itu seratnya, fibernya itu dibikin alas jok kayak seperti ini yang kita duduk itu, dilapisi sarungnya. Kalau yang Kokopit? Kokopit itu dia yang media tanam. Tadi. Waktu kita yang ekspor itu pemerintahnya siapa yang ekspor? Siapa yang pipa jual Gonofu ke luar negeri ini dia. Kita Pak, teman. Ini kamu umur berapa? 19 tahun bro. 19 tahun itu. Iya benar. Saya ngajarin untuk dia supaya bisa ekspor dan ngambil barang di pabrik. Waktu itu COVID dan lain-lain. Jadi pengeluaran barang penjualannya pabrik itu lagi menurun. Nah di situ kita masuk tuh. Di situ komunitas masuk. Nah semuanya itu saya bekali dengan training untuk ekspor, cara cari bayar luar negeri, legalitas dan lain-lain segala macam. Nah belajarnya di situ dan implementasinya di prakteknya di lapangan. Jadi mereka dapat bayar, saya arahkan ke pabrik, ngambil barang di pabrik. Nah disitulah terjadi transaksi. Di saat terjadi transaksi, yang transaksi pengiriman itu masuk di perusahaan kami, tapi yang ngirim itu si pabrik. Jadi ada 2 perusahaan yang saling bekerja sama untuk ngirim suatu barang. Nah kalau tadi itu awalnya kita itu kita awalnya akhirnya terjadi transaksi berarti ada jual beli di situ laku ini Gonofu ini barang-barang India laku. Nah berarti kan kalau Embok pernah baca Embok dapat baca kan ini salah satu ini pemerintah kok ada program reformasi birokrasi itu salah satu poin di situ dia bilang peningkatan investasi. Nah berarti kan kalau terjadi itu Bung Alan P. Gonofu. So ada transaksi di situ. Berarti meningkat atau bagaimana ini pasti investasi di Sulawesi Utara? Iya, yang pasti dia naik. Coba Bung Alan cerita DP peningkatan dulu dari bagaimana sekarang jadi bagaimana? Karena kan kita ngekspor itu ketambahan nilai pabean Indonesia. Jadi ketika kita ngekspor suatu barang nih, kita berpartisipasi dengan pemerintah itu untuk menambah devisa Indonesia. Itu dia. Jadi walaupun kita cuma ekspor 1-2 kilo, itu kita udah berpartisipasi untuk menambah devisa Indonesia. Gitu. Semua ada bahaya Bung Alan. Kalau Embok mau dengar tadi rupa lancar kong gagak kong mulus ini Bung Alan pe usaha yang tentu Embok berdoa supaya mau mulus terus. Kalau Embok dengar ini dia biasa di dunia proyek-proyek misalnya ada orang bilang itu supaya lancar itu proyek mesti ada hubungi ini lewat itu tuh bilang pak dia ini nanti dia bilang pak bapak ini bilang pak dia ini nanti dia bilang pak bapak itu supaya lancar itu urusan. Ada perasaan ada enggak itu begitu. Oke, siap. Oke, Om. Jadi kalau untuk dari pengalaman saya memang jujur aja sih, itu memang belum pernah saya dapati. Karena kan untuk pengurusan dokumen zaman sekarang itu untuk ngekspor itu semuanya udah online.
Berarti Bung Alan dapat DP Iya. bola supaya menghindar dari itu. Ada kok dong bilang supaya lancar, mesti Nah. aku dapat dulu dengan dia ini. Cuma kendalanya Kok ya. mesti kasih Cuma begini, kendalanya begini. kalau untuk Ore. saat kita pengiriman aja itu semuanya lancar sih. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kan itu nggak online toh. Jadi masih pengurusan itu masih tanda tangan ini, tanda tangan inilah. Nah, mau lewat tuh Itu tanda dulu. tangan itu. Itu dulu Om. Kayak kita mau bikin SKA nih, surat keterangan asal barang. Ya, itu bikinnya di instansi ini dan lain segala macam ya. Itu dulunya ada seperti itu. Tapi sekarang itu udah online. Dan itu langsung dari Kementerian Perdagangan. Ya, jadi udah e-sertifikat lah semua. Jadi kalau misalnya kedepannya kritik atau sarannya mungkin kedepannya bisa lebih transparan lah pajaknya ini untuk pelaku usaha ekspor. Kan kita udah bayar PPH, PPN, baru juga SPT dan lain-lain segala macam gitu loh. Banyak pos-pos yang kita bayar untuk di situ. Jadi pengusaha itu sebenarnya kasihan. Untungnya nggak terlalu banyak, karena kan bayar orang kerja dan lain segala macam, terus ada pembukuan, terus yang terpenting tuh kita sebagai pelaku usaha ataupun sebagai direktur kan ada entertainnya gitu. Oh, ada DP biaya tambahan nih? Iya, biaya tambahan itu untuk bukan entertain juga kepada stakeholder pemerintah, tapi entertainnya juga kepada buyer. Oh, sesama pengusaha. Iya, sesama untuk transaksi untuk memperlancar lah. Gitu. Nah, jadi pos-pos biayanya kita itu sebagai pengusaha tuh udah ada. Tapi kalau bisa lah, karena kita kan ini eksportir nih, kita menambah menjadi pahlawan devisa nih. Jadi kalau bisa lah untuk pajaknya itu dibikin transparan gitu. Itu dia dorong bayar kemari apa? Rupiah atau dolar? Masuknya dolar. Dolar. Ya. Oh, di situ tuh. Ya, disitulah devisa devisanya masuk. Devisanya masuk kan ditukar kan kursnya gitu. Gitu. Nah, itu dolarnya masuk ke kita, ke rekeningnya langsung masuk dolar, baru kita tukar. Nah, sekarang balik lagi di tadi di soal ketika mengurus dokumen apa segala macam, kira-kira apa lagi yang jadi DP kendala-kendala Pak? Ya, bukan kendala juga sih, sebenarnya lebih ke PR-nya. PR-nya pemerintah ke depan itu lebih menghasilkan produk-produk ataupun bibit-bibit. Kita tarik dari hulu dulu ya. Kita tarik dari hulu nih. Hulunya kita ini harus diperbaiki. Dia baik itu maupun bibit, puput dan lain bibit sama pupuk itu kita harus perbaiki dulu semuanya. Gitu supaya dampaknya ini juga bukan hanya pelaku industri dalam hal pabrik, tapi bisa bermanfaat juga buat petani gitu. Petani itu bisa dapat manfaatnya karena mereka bisa menghasilkan produk yang standarnya internasional gitu. Yang selama ini kan sorry to say ya, mereka dapat dari subsidi lah, bibit pupuk subsidi dan lain segala macam. Setelah kita cek DP kualitas nggak masuk di pasar ekspor. Mau nggak mau hanya bisa jualan lokal gitu. Ya mau nggak mau itu harus dulu diperbaiki nih. Hulunya kita perbaiki dan lain-lain. Termasuk juga kalau ada fasilitas pembiayaan dari instansi, dari perbankan dan lain-lain. Nah itu sangat bermanfaat juga buat teman-teman. Gitu, ada fasilitas pembiayaan memang khusus untuk pelaku usaha yang ekspor. Berarti ini kaitan dengan itu dinas-dinas itu banyak berarti pertanian. Banyak pertanian, perkebunan, perikanan malah. Perikanan yang paling berdampak gitu kan. Ada yang status sekarang itu masa kapal luar nggak bisa masuk daerah sini. Oh begitu. Iya, jadi ada pembatasan wilayah. Tapi itu nggak masalah sih karena kan ada berkaitan sama pajak daerah suatu tempat sendiri. Gitu. Nah, itu nggak jadi masalah penting. Cuma kan sebagai pelaku usaha yang mana Bitung itu udah dikenal masyarakat, udah dikenal banyak orang itu sebagai industri perikanan banyak di sana. Mau nggak mau kapal-kapal mereka kan nggak bisa mengambil ikan di daerah yang lain. Gitu. Berarti Bung Alan di saat Bung Alan datang tanpa mungkin pelelangan ikan atau di kobong petani-petani, dorang jaga bilang lagi itu dia tuh. Dorang perlu istilahnya dukungan pemerintah ya. Iya, dukungan pemerintah seperti itu. Saya sebagai ketua hanya sebagai perpanjang tangannya mereka. Jadi beberapa masalah yang di lapangan mereka cerita, terus nanti kalau ada meeting dengan pemerintah ya coba saya bawalah seperti ini gitu. Tapi hal-hal yang baik saya udah sampaikan, bukan cuma pengeluhan-pengeluhan aja nih, ya kan? Tapi sampai hal-hal yang positif yang apa yang kita udah berikan kepada pemerintah dan lain-lain itu ada. Bung Alan boleh tambah lebih jelaskan
itu cerita-cerita dari itu petani, itu nelayan di saat Bung Alan baku dapetin dorang, misalnya dari dorang bantuan, biasa kan ada itu dia bantuan itu so bagaimana sekarang ini dia itu tadi tuh bilang karena ini dekat dengan ini toh ini yang dapat bantuan, ada nggak cerita-cerita begitu? Pastilah ada. Ada. Malah yang lebih parah lagi itu bantuan dikasih kepada ya pihak yang nggak bertanggung jawab atau oknum lah ya. Ternyata dia nggak bisa berusaha. Nggak bikin. Ujung-ujungnya apa? Bantuan tersebut misalnya mesin dan lain-lain dijual kembali lagi ke calo. Ada kok seperti itu. Ada. Dia minta bola akhirnya dijual lagi ke besi tua gitu loh. Karena kan pemerintah itu nggak nyampe di pengawasan. Mereka hanya pemberian bantuan fasilitasnya. Pengawasan itu nggak ada. Harusnya ada pengawasan, ada evaluasi gitu. Itu kalau bolehlah dikasih ke orang ketiga yang bertanggung jawab. Banyak sekali, bukan cuma instansi pemerintah, banyak juga kok pelaku-pelaku usaha swasta. Mereka kasih CSR dan lain-lain segala macam. Akhirnya nggak jalan gitu, karena dikasihnya salah sasaran. Gitu. Berarti Bung Alan harusnya punya data, punya informasi supaya nggak mau salah sasaran. Cari di mana ini yang DP nelayan asli, DP petani asli, kan Bung Alan jaga pergi ambil barang. Iya, banyak. Boleh kok. Boleh. Jadi kalau di komunitas juga kebetulan nih saya pribadi itu tergabung di KTNA, Kelompok Tani Andalan Nelayan Andalan. Nah, saya tergabung di situ sebagai ketua bidang pemasaran kemitraan. Jadi di kelompok tani itu ada beberapa memang yang mereka sering nanya ke saya, ini barang-barang pertanian mau dikemanain, bisa nggak dibantu jual? Saya arahkan kalau barang-barang yang permintaan produk-produk ini bawa ke gudang ini, masukin di sini, pabrik ini. Nah, untuk ngekspor nih yang kendala. Jadi kalau untuk lokalan nggak masalah sih. Jadi kalau di komunitas kan ada teman-teman juga yang pengepul, ada juga teman-teman yang punya pabrik. Jadi petani ini kan mereka tinggal gampang, barangnya tinggal dibawa ke situ. Untuk ngekspornya mereka butuh dukungan pemerintah dalam hal ini buat bibit atau pupuk itu yang berstandar internasional supaya bisa dipakai, bisa dijual ke luar negeri, jualan lokal masuk, jual luar negeri masuk, konsumsi sendiri pun lebih baik untuk tubuh kan. Gitu. Nah itu standar internasional yang Bung Alan bilang itu, dia siapa mau tentukan itu supaya sampai di spesifikasinya ada. Jadi spesifikasi dari luar negeri ada standarnya, misalnya pH-nya sekian, baru kadar airnya sekian, moisturnya sekian dan lain segala macam itu ada. Dari pembeli kan kita tes dulu. Tes dulu di lab. Oh ternyata nggak masuk. Tarik lagi lebih ke jauh lagi ke hulu. Oh ternyata ada pupuk yang ini nggak masuk atau masih pakai pupuk subsidi gitu. Yang tes itu dan yang punya lab itu pemerintah. Atau ya banyak kok, banyak balai. Ya banyak balai yang memfasilitasi itu. Ada Baristan, ada Sukovindo dan lain-lain segala macam. Swasta atau pemerintah? Ada swasta, ada pemerintah. Gitu. Ini supaya Mbok Petamang ini Om Nyong tahu banyak fasilitas banyak. Tinggal orang mau berani, dengan banyak bertanya ke orang-orang atau mentor-mentor yang udah lebih berpengalaman gitu. Atau coba tanya-tanya di komunitas lah, tanya ke adminnya gitu. Ini kalau misalnya Om Nyong berani dia semua mulai, kira-kira dia tadi rupa Bung Alan bilang mulai dari bajual lebih dulu tuh, jangan kaku mulai mau produksi, mau baking dulu, baru mau dibawa di pasar, baru nah itu supaya dia langsung memulai, berarti dia langsung bajual dulu berarti. Ya, jualan dulu, badagang dulu. Badagang dulu terserah mau dagang lokal ataupun dagang internasional. Kalau mau dagang ekspor berarti harus bikin perusahaan. Gitu. Kalau dagang hanya masukin di pabrik, di gudang, pengepul, ya boleh aja pakai pribadi kan. Gitu. Tapi kalau untuk ngekspor, mau ngekspor dalam jumlah yang banyak itu harus perusahaan. Sekarang itu apa perusahaan dorang bilang ada DP legalitas, CV, EPT gitu. Iya, harus ada perusahaannya legalitas badan usaha. Nah, mau piba urus itu badan usaha itu dia berarti berhubungan lagi dengan instansi pemerintah, dorang bilang kalau untuk izin. badan usaha sih itu notaris itu iya, kebanyakan kan pakai teman-teman yang notaris. Izin yang mau berhubungan dengan kan udah kalau untuk izin udah sekalian sama notaris saja.
Oh begitu. Iya, udah sekalian saja sama notaris. Kalaupun mau coba perorangan, bisa langsung lewat via Online OSS online. Via OSS kan bisa sekarang bikin PT perorangan, tapi terbatas kalau PT perorangan. Iya, terbatas. Itu pokoknya terbatas lah. Nilai transaksinya paling besar itu hanya 2M aja. Terus ada beberapa jadi lebih baik untuk awal kalau kita mau buat temannya tadi ya, Om Nyong tadi. Jadi lebih baik untuk start awal itu mending main sendiri aja dulu, main pribadi dulu, coba-coba dulu, explore, ambil barang di sini, terus dijual ke lokal, dijual di pabrik atau jual di gudang. Nanti kalau semakin lebih tahu, semakin lebih paham lama-lama kualitas produknya, dapat di pasar luar. Nanti abis itu sudah, harga sekarang lagi turun, misalnya harga sekarang lagi 10, pengambilan di pengepul sekian, di pasar sekian. Mau belajar ekspor juga, ya belajar, tanyalah, cari, boleh tanya di Sulut Gue Ekspor, ada platformnya IG sama Instagram, tanya-tanya di situ. Alam di situ. Ya, boleh di situ. Boleh tanya di situ, market ekspor sekian harganya. Memang kata market ekspor untung. Karena kan kita cuannya pakai dolar. Gitu. Harga jualnya lebih tinggi dibandingkan harga lokal. Gitu. Nah, sambil belajar. Kalaupun nggak punya perusahaan tapi pengen ngekspor nih, ataupun pengen ngimpor, nggak punya perusahaan, dari komunitas kami bisa fasilitasi. Itu bagaimana itu dia mau pinjam bendera lah istilahnya, iya. Boleh begitu. Boleh. Dari saya bisa bantu fasilitasi, dari komunitas bisa bantu fasilitasi. Bukan hanya ekspor loh. Sampai impor juga saya bantu. Berarti jadi kalau misalnya Om Nyong nih mau ngimpor barang dari luar negeri terus mau jual ke daerah-daerah yang selama ini kan dijual tuh kan yang ngimpor tuh Jakarta sama Surabaya tuh. Terus dijual ke daerah-daerah nih. Nah, kabar baiknya nih, sekarang di Sulawesi Utara udah ada kapal langsung loh, Om. Kapal langsung, pesawat langsung nih. Dari China nih. Barang-barang yang diekspor, yang didistribusikan untuk ngimpor itu kan barang-barang kebanyakan dari Cina. Ya kan? Tapi yang ngimpor itu Jakarta sama Surabaya, terus didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, sekarang nih kabar baiknya nih Sulawesi Utara nih udah punya loh kapal sendiri. Terus penerbangan sendiri, langsung dari China ke sini. Jadi ini adalah informasi yang sangat penting nih buat orang untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi bukan hanya ekspor aja, kita bisa ngimpor, Om. Berarti dia kalau lewat kapal laut itu dia masuk di pelabuhan di Bitung. Betul. Itu menggunakan kontainer kebanyakan. DP masuk itu siapa yang mau periksa? Ada instansi pemerintah? Ya pasti Bea Cukai yang periksa. Bea Cukai. Bea Cukai yang periksa. Bagaimana urusan dengan Bea Cukai? Masih embok jaga dapat baca dulu ini dia di berita supaya sedikit. Betul. Jadi disclaimer dulu, emang sih zaman sekarang itu lagi rame Bea Cukai ya. Sampai sekarang embok kira. Benar. Memang dari dulu sampai sekarang memang lagi rame Bea Cukai gitu. Cuma itulah. Yang tahu persis yang saya bukan membela, saya menceritakan apa adanya dan saya bukan ada orang bilang oknum itu dia. Iya, salah satunya. Karena memang saya merasakan juga, ya kan, saya merasakan juga di lapangan tuh seperti apa. Kebanyakan orang itu nggak tahu. Kebanyakan. Mereka nggak tahu peraturan-peraturan yang terupdate saat ini. Jadi main ngimpor aja, main ngambil barang, main just tip dan lain segala macam. Akhirnya sampai sini itu petugas bilang begini langsung akhirnya supaya aman kasih. Akhirnya disalahkanlah, Bea Cukai begini. Tapi sebenarnya nih untuk kita melakukan prosedur impor itu harusnya tanyakan dulu sama. Kalau saya kan punya perusahaan forwarding juga, keagenan untuk ekspor impor ada. Perusahaan untuk ekspor impor saya punya. Jadi beberapa calon customer saya itu mereka nanya dulu barang yang mau import apa, inilah yang kita mau import. Ada HS code-nya apa? Oke, jadi kita harmonize system, organize. Jadi setiap pengiriman barang itu ada kode-kodenya. Gitu. Banyak dan pusing. Kode-kodenya banyak. Ini pensil ini aja pun ini banyak kode-kodenya. Ini pensil macam-macam, ada yang impor, ada yang produksi sini. Gitu. Ini mikrofon dan segala macam itu kita bisa ngekspor, kita bisa ngimpor loh. Gitu. Impor ini dia merek luar ini dia. Jadi barangnya ini biasanya mereka foto. Kita ada rencana mau ngimpor barang ini nih, foto. Terus HS code-nya, apa tuh HS code lan? Minta ke penjualnya. Minta penjual yang di sana yang Anda mau impor minta HS code-nya. Nah, HS code itu kita sesuaikan ke
dengan HS code di Indo. Jadi HS code di China sama HS code di Indo, di luar negeri sama di Indo, kita sesuaikan. Oke, keluar nih, kita sesuaikan, saya cek saya cek dulu prosedurnya untuk import apa aja. Oke, keluar tuh, keluarnya PPh berapa, PPN-nya berapa, pajaknya, pajak untuk barang masuk, bea masuk juga berapa yang harus dibayarkan, PPN berapa, PPh berapa. Terus di situ ada lartas enggak? Lartas itu larangan atau terbatas. Gitu. Jadi kalau mau import barang, misalnya nih, mau buka usaha mainan anak, oke, kasih foto Pak kita. Oke, mainan anak ada apa banyak? Ada berapa banyak tuh? Mau ambil satu kontainer macam-macam. Jadi HS code-nya itu, kode-kodenya itu bisa sampai 1 map DP halaman. Aduh. Nah, itu kita yang pusing. Jadi kami yang pusing. Jadi kami sebagai agen pengiriman ekspor impor itu kami yang pusing karena harus cek dulu satu-satu. Berarti kalau Om Nyong mau Embok Petamang ini mau mulai mesti Bung Alan bantu itu. Pasti iya. Karena ada juga error DP. Iya, karena ada juga memang yang dia udah lancar ekspor nih. Tapi sebagai broker atau sebagai trader. Broker itu sebagai bukan maklar. Perantara. Maklar. Broker itu sebagai maklar. Terus dia next levelnya jadi trader. Trader itu pedagang. Beli barang sama kayak saya. Saya mulainya pedagang. Saya buka perusahaan, beli barang ke orang. Yang terangkukan transaksi ekspor impor perusahaan saya. Jadi supplier saya sama buyer saya itu nggak saling ketahuan lah. Gitu. Next levelnya dari trader itu kita bisa bikin pabrik. Jadi produsen. Kita bikin pabrik itu, kita ngambil fasilitas kek tadi yang saya sampaikan itu loh. Kawasan ekonomi khusus itu. Supaya dapat itu fasilitas. Ada banyak. Fasilitas ya, fasilitasnya banyak. Bea masuk free. Tidak ada bea masuk, PDRI dan PPNBM dan lain-lain itu segala macam itu nggak ada. Sampai pengurangan pajak itu, tax holiday ada kok. Bahkan sampai 50% pengurangan pajaknya yang harus dibayarkan. Itu fasilitas yang salah satu fakta. Di kawasan ekonomi khusus itu lancar dia ya. Lancar. Sekarang tenannya di situ ada 10 kalau nggak salah atau 11. Nilai yang udah diinvestasikan di kek itu udah 1,7 T. Itu. Triliun. Bro. Banyak sekali. Banyak. Kalau Embok mau beli akan banyak sekali. Makanya Sulawesi Utara ini harusnya bersyukur. Kenapa? Karena orang ini sudah ada kapal dengan penerbangan langsung yang orang boleh mau ambil. Bahkan nih pabrik yang dibuka di kek itu, mereka ngambil barang untuk produksi, ngambil barangnya dari luar negeri. Teman-teman komunitas Solo Ekspor itu ngambil barangnya dari luar negeri, mesin-mesin dari luar negeri. Dirakit di sini, di setting di sini dan lain segala macam, terus diproduksi dan barangnya dikirim lagi. Supaya lebih lancar ini pengiriman ini dia turun kasih lancar dulu turun. Oke, siap. Mantap. Ada kopi ini dia. Sampai kopi ini kopi spesial ini dia. Jadi untuk air putih ini. Siap. Terima kasih banyak. Karena yang bawa minuman sok manis, Embok minum yang nyanak manis. Mantap sekali Om. Siap. Siap. Semua ada baik ini dia Bung Alan. Embok rasa kalau Embok mau jelaskan ini dia Pak Om Nyong, dia semua berani dia mau mulai. Embok rasa ini dia nang. Cuma Bung Alan tentu ada pengalaman teman-teman yang dulu dari baru memulai sampai dia kasih pajangan itu bisnis usaha jual ke luar negeri ini dia sampai ke Novo mau jual kira-kira perlu modal berapa ini supaya lebih berani kalau mau mulai. Nyanak mungkin kok nyanak ada modal sama sekali tuh. Betul. Memang sih modal yang saya mention di awal itu nomornya kesekian. Tapi tetap mesti ada itu. Ya, modalnya transportasi aja dulu. Contoh kalau kita mau ngirim Gonovo nih, Gonovo kan tinggal ngambil aja di Kebong. Tinggal ngambil, ngumpul, terus kita jual ke pabrik. Perlahan-lahan sedikit. Oke, dapat cuan. Nah itu kita bisa tingkatan lagi. Kita mau dagang apa lagi nih? Oke, kita ngambil kelapa, ambil kopra, coba. Main-main yang kecil dulu, 1 kalero dan lain segala macam. Jadi modalnya transportasi sih. Ya, transportasinya bisa mobil, bisa motor. Itu balik lagi kemampuannya teman-teman. Ataupun kita bisa jadi broker. Kita mainnya broker berarti kita nggak langsung terjun ke petani. Kita mainnya segmennya pabrik ke atas. Kita jadi broker di situ. Broker kan kalau kita main broker hanya beli barang terus kita lempar ke luar negeri. Modalnya internet aja, kuota. Berarti masih ada peluang ini dia
maksudnya embok pikir orang bilang ini teori, ini bikin takut kok, ini teori ini dia. Modal yang besar dia mau gulung itu modal yang kecil. Tapi kalau embok mendengar Bung Alan ada jelaskan tadi berarti ada peluang, tetap kalau berani tetap ada peluang biar modal kecil. Betul. Tapi mainnya kecil dulu. Oh, berarti ya, jangan modal jangan kecil. napas pendek, Napas pendek. Lompat 10 meter. Iyalah, pasti. Jadi lompat kecil-kecil. Kecil aja dulu. Oh, Kalaupun itu kita nggak cara. mulai, saya aja pun mulainya dari broker. Dari kasih jalan orang pe kasih barang. jalan orang pe barang. Tapi saya lemparnya ke luar negeri. Oh. Saya lemparnya ke luar negeri, baru kemudian dapat bayar dan lain-lain segala macam. Barulah coba selisih. Oke, dapat untung sedikit. Memang sih udah untungnya sedikit. Ya, tapi kan lumayan. Kita harus nggak keluarin modal untuk bikin pabrik, bikin gudang, bikin perusahaan dan lain segala. Hanya modal mulu doang gitu. Cuma pakai sewa jalan orang pe barang. Iya, cuma sewa jalan orang pe barang. Awalnya dari situ, baru kemudian memberanikan bikin perusahaan perdagangan sendiri, perusahaan perdagangan non produsen. Oh, bagaimana itu dia? Oh, cuma berdagang aja, hanya berjual aja. Itu ada kan KBLI-nya di NIB itu ada KBLI-nya tersendiri. Itu dia, itu NIB dan KBLI. lain-lain. Itu dia mau urus itu izin tuh. Itu izin. Itu instansi mana itu? PTSP lah. Perizinan satu pintu. Satu pintu dan terpadu PTSP. Itu PTSP yang. Om Nyong tahu itu dia. Ya, itu kan di OSS. Nah, OSS kan yang pegang PTSP. Itu. Tapi bisa kita bantu sama notaris kok. Oh, boleh. Jadi notaris biasanya udah bantu. Oh, kita mau lihat biasanya mereka saya mau bikin usaha ini. Jadi notarisnya udah ini daftar KBLI usahanya dan lain-lain segala. Oke, kalau udah oke. DP biaya itu dia ada DP. Udah, biasa udah include di situ. So jelas. Ya, jadi ada biaya betul. Orang bilang kan notaris kan udah deal di awal toh. Jadi biayanya sekian nih. Oke, bikin perusahaan PT konvensional, setoran modalnya sekian. Oke, sekian. Jadi tinggal eksekusi aja. Tinggal eksekusi penjualan. Nah, saya tuh awalnya seperti itu. Jadi broker dapat modal sedikit bikin perusahaan. Baru bikin perusahaan. Nah, barulah saya mulai jualan vanili keluar. Jadi buyer sama suppliernya nggak saling tahuan. Gitu. Nah, sekarang kalau sudah Om Nyong Mbok Petomang so berani ini dia tuh mulai mau coba mau backing itu dia yang Bung Alan bilang tadi, mulai dulu dari jual, dari modal istilahnya modal mulu dulu, modal ludah dorang bilang ya mulai coba jalan. Nah, sekarang supaya mau berhasil DP usahamu meningkat sama dengan Bung Alan sampai jadi istilahnya boleh backing barang, bukan cuma kasih jalan orang pe barang. Apa yang mesti Om Nyong mau istilahnya mesti dia backing supaya dia mau bertahan dan dia mau berhasil sampai jadi orang bilang jadi sama dengan Bung Alan. Ya, yang pasti riset dulu lah. Jadi riset dulu, cari tahu dulu banyak-banyak. Cari tahu dulu banyak-banyak. Lebih baik itu tahu style daripada style tahu, ya toh. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau orang nggak tahu ya cari teman atau komunitas yang bisa saling berbagi di situ. Jadi walaupun orang masih datang nih perorangan nih belum punya apa-apa, ya udah tanya-tanya aja dulu. Kan banyak sekarang influencer ataupun akun-akun sosial media yang lebih ke mengarahnya lebih ke edukasi untuk ekspor ataupun impor, itu udah banyak kok. Itu udah banyak itu di sosial media ataupun di internet itu banyak. Cuma kebanyakan edukasi yang dikasih di situ tanpa ada praktek di lapangan. Nah, praktek di lapangan itu harus cari teman atau harus cari komunitas setempat yang untuk kita bisa saling sharing. Karena nggak semua teori yang masuk itu sama di lapangan. Itu serta ada masalah sedikit bingung. Jadi kalau ada tamang mau baku tanya. Ya, betul. Sama saya juga dulu tuh belajar di online, ekspor impor tuh belajar online. Tapi untuk eksekusinya di lapangan itu saya belajar sama, kebetulan kan saya backgroundnya perbankan. Saya di bank itu 10 tahun kurang lebih, di dunia finansial perbankan kurang lebih hampir 10 tahun. Jadi ada kenal teman-teman atau pengusaha-pengusaha lah. Ya, nasabah-nasabah prioritas kebanyakan mereka masih main hasil bumi. Awal mulanya saya terjun ke dunia ini dari situ. Jadi punya kenalan-kenalan pabrik, gudang. Itu kan bisa saya ambil barang ke mereka, tapi marketnya saya yang pegang. Gitu. Nah, mulainya dari situ. Baru abis itu memberanikan diri untuk buka perusahaan sendiri. Sekarang Embok semangati. Embok so banyak sekali yang
Bung Alan ada jelaskan, baru Emo mau jelaskan ulang Pak Om Nyong dengan teman-teman yang lain, dengan pemirsa yang Mbak Uni ini baku muka, ini dia. Emo harap kalau torang baku dapat ulang dengan Bung Alan pe usaha so lebih besar dan so lebih banyak tentu teman-teman juga yang istilahnya termotivasi untuk mau usaha supaya torang pe ekonomi yang orang bilang yang Emo jaga baca peningkatan investasi di daerah ini dia mau lebih meningkat sama dengan Emo jaga baca itu dia. Ore nanti torang baku dapat lagi Bung Alan. Siap. Makasih Siap. banyak ini dia. Siap. So banyak Siap. ini Bung Alan udah kasih Pak Emo ini dia. Torang baku dapat ulang. Iya, pasti. Siap, Om. Terima kasih banyak. Makasih. Siap.